Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat terus ya. Kegiatan aku pagi hari ini dimulai jam 6 pagi. Seperti biasa aku pasti beresin dulu cucian piring yang ada di wastafel supaya nggak terlalu numpuk ya Mams. Sebagian orang masih beranggapan bahwa ibu rumah tangga itu nggak bisa produktif, nggak menghasilkan uang, dan rasanya tuh membosankan gitu ya diem di rumah sehari-hari. Stigma ini tuh membuat image ibu rumah tangga menjadi sebuah pekerjaan yang dianggap berada di kasta paling terendah, dan gak jarang juga membuat para ibu rumah tangga rendah diri. Bahkan termasuk aku sendiri. Jadi kalau ada beberapa orang yang nanya, sekarang pekerjaannya apa? Aku cuman jawab, sekarang sih cuma ibu rumah tangga, atau kerjaan aku sekarang hanya ibu rumah tangga. Cuma dan hanya. Bahkan aku tuh sempat minder Mams dengan pak suami, karena aku tuh hanya lulusan SMA dan pak suami tuh lulusan S1. Tapi justru pak suami tuh punya pandangan yang berbeda. Beliau merasa lebih tenang kalau anaknya tuh dipegang sama aku sendiri, karena dulu tuh aku sempat menjadi ibu bekerja Mams, dan anak aku tuh dititipin ke neneknya alias ibu aku. Karena aku terikat dengan pekerjaan, kadang-kadang kalau pak suami pulang kerja, akunya belum pulang, jadi belum ada di rumah. Untuk makan sehari-hari biasanya suka beli atau minta ke ibu, karena ibu aku tuh biasanya suka masak. Sekarang aku udah fokus menjadi ibu rumah tangga. Pasti sehari-hari aku ada di rumah dan selalu ada lauk di dapur. Tapi bukan berarti ibu rumah tangga itu nggak bisa produktif ya Mams. Aku udah pernah obrolin dengan pak suami dan udah minta izin juga. Walaupun aku ibu rumah tangga, tapi aku tetap bisa menjalani hobi, bisa punya waktu untuk diri sendiri, dan bisa mencari uang dari rumah. Dan tanggapan dari pak suami cuman bilang, ya terserah aku aja, yang penting aku bisa atur-atur waktunya, terus tetap bisa bahagia tinggal di rumah, terus juga bisa mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengurus anak aku. Rasa bosan itu pasti ada ya Mams dalam setiap kesempatan, apalagi kalau ada masalah, pasti ya kerasa banget rasa bosannya. Dan itu tuh wajar banget Mams, manusia itu pasti ada masanya rasa jenuh, dan harus mulai memikirkan cara untuk mengusir rasa bosan tersebut. Jangan sampai kita sebel dengan kehidupan kita yang sekarang. Nah, gimana sih cara aku menjalani rutinitas ibu rumah tangga supaya tetap happy dan gak bosen? Yang pertama, aku selalu meluangkan waktu untuk me time walaupun sebentar ya Mams. Rasa jenuh itu kalau misalnya udah mulai menumpuk dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu kita wajib banget meluangkan waktu untuk me time. Nah, me time di sini tuh berarti menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri ya Mams. Bisa dengan menonton film atau nonton drakor. Biasanya ya ibu-ibu kan suka nonton drakor nih. Atau bisa sekedar minum teh, minum kopi sambil scroll-scroll sosmed. Itu bisa banget kok Mams membantu mengurangi rasa bosan ibu rumah tangga. Sangat wajar banget ya Mams kalau kita merasa jenuh saat menjalankan rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Jadi kita tuh gak perlu bersedih atau bahkan menyalahkan diri sendiri, karena pekerjaan kita di rumah dengan orang-orang yang bekerja di kantor tuh sama. Orang-orang yang di kantor tuh mereka bisa merasa jenuh, lelah, bahkan bisa stres juga Mams. Apalagi kegiatan kita sehari-hari tuh gak banyak yang berbeda ya. Semua pekerjaan ibu rumah tangga tuh sama. Setiap harinya selalu sama, rutinitasnya sama, aktivitasnya juga sama. Cara yang kedua yaitu kita harus menerima dengan ikhlas. Pernikahan adalah ibadah yang paling panjang dan paling lama ya Mams, dan pahala-pahala yang kita dapatkan juga banyak ya. Jadi selama kita ikhlas mengurus suami, mengurus anak, mengurus pekerjaan di rumah seperti masak, nyuci, itu akan jadi nilai ibadah untuk kita. Dan kita juga harus ingat ya Mams, bahwa semua yang kita lakukan adalah bentuk kerjasama kita dengan pak suami untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, makanya hindarilah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Banyak-banyakin bersyukur ya Mams, dan anggap aja bahwa apa yang ada pada kita itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang kurang mampu dari kita. Biasanya rasa bosan itu akan timbul ketika kita nggak punya teman ngobrol
ngobrol ya. Apalagi buat aku yang jauh dengan orang tua. Terus kontrakan aku juga paling ujung rumahnya tuh jadi jauh dengan tetangga. Jadi teman ngobrol aku tuh ya cuman Pak suami aja mams. Apalagi aku tuh tipe orang yang suka cerita. Dari hal-hal kecil, hal-hal sepele itu harus banget deh diceritain. Tapi kadang kan Pak suami tuh baru pulang kerja ya, pasti pengennya tuh istirahat atau tidur. Padahal kita berharap Pak suami tuh cerita ya mams, apapun tentang pekerjaan atau hal-hal kecil lainnya. Karena kita kan seharian di rumah ya. Tapi semua suami tuh insya Allah sama ya mams, mereka lebih banyak diemnya, jarang banget cerita-cerita masalah di kantor. Mungkin karena takut jadi beban pikiran buat kita. Cara yang ketiga untuk mengurangi rasa bosan yaitu menciptakan suasana rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman itu nggak harus yang besar dan mewah ya mams. Sebuah rumah yang sangat sederhana sekalipun tetap bisa kok disebut nyaman kalau rumahnya terlihat rapi dan tertata dengan baik. Kita bisa tuh mam sambil menghilangkan rasa bosan tuh menambah kegiatan seperti mendekor rumah sendiri, menata perabotan di rumah sendiri. Dan cara yang terakhir yaitu refreshing atau jalan-jalan ya mams. Gak usah sering-sering, minimal 1 bulan sekali boleh deh. Mungkin agak berat ya buat kita minta jalan-jalan atau refreshing, mengunjungi tempat wisata sama suami. Karena mungkin di pikiran suami tuh kalau pergi jalan-jalan pasti kan cuma menghabiskan uang. Padahal kita bisa kok mams refreshing tuh sekalian nengok ke rumah orang tua atau ke rumah mertua. Karena refreshingnya ibu-ibu mah simpel banget ya mams. Aku nih ya cuman diajak memotoran keluar misalnya ke mana ya, ke taman misalnya ya, itu tuh udah seneng banget ya. Minimal mah harus keluar rumah aja, gak harus shopping, gak harus ke mall, cuman memotoran aja ngeliling-ngeliling, itu tuh udah seneng banget kan mam. Untuk mengurangi rasa bosan, ibu rumah tangga itu juga butuh support dari orang terdekat ya mams, terutama suami kita sendiri. Karena banyak banget ya mams, ibu rumah tangga itu yang mengalami baby blues setelah melahirkan, mengalami stres, bahkan bisa juga depresi. Sedih banget pokoknya kalau ngelihat berita tentang seorang ibu tega menggorok leher ketiga anaknya dengan alasan agar mereka mati aja dan gak hidup menderita seperti sang ibu. Ketika semua beban pekerjaan rumah tidak dibagi, pengasuhan anak dituntut sempurna dan hanya diserahkan pada ibunya aja. Sepengalaman aku sih jadi ibu rumah tangga, pekerjaan rumah itu gak ada habisnya ya mams, gak ada liburnya, tapi sering dilihat sebagai pengangguran. Cuman dukungan dari seorang suami, keluarga, dan kerabat terdekatnya yang diharapkan oleh seorang ibu rumah tangga. Dan masakan aku untuk menu hari ini udah jadi aja nih mams. Oh iya, jadi hari ini tuh aku masak orek tempe. Enak banget loh mams, ini dimakan bareng sama kerupuk. Oke, segitu dulu aja ya mam sharing aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.